Shalom Bapak Ibu semua yang dikasihi oleh Tuhan dimanapun Bapak Ibu berada. Pagi hari ini kita mengucap syukur kepada Tuhan karena kasih-Nya begitu luar biasa. Di pagi yang indah ini adalah di mana Tuhan Yesus sudah bangkit dari antara orang mati. Yesus sudah bangkit? Ya, Yesus sudah bangkit. Kita bersyukur bahwa kemenangan itu ada di dalam setiap kehidupan kita. Karena Yesus yang memberikan kemenangan itu sangat luar biasa. Baik Bapak Ibu, ibadah live streaming pada saat pagi hari ini kita akan memulainya. Mari kita datang kepada Tuhan. Haleluya, haleluya. Bapa Surgawi, Bapa yang kami sembah di dalam Tuhan Yesus Kristus. Pagi yang indah ini Tuhan, hati kami mengucap syukur kepada Engkau. Di hari ini Tuhan kami juga datang merendahkan diri kami di hadapan-Mu. Kami percaya Tuhan sudah bangkit dari antara orang mati. Dan Engkau memberikan kemenangan yang luar biasa bagi kami. Sebab kami menyadari bahwa karya Tuhan yang sangat besar itu dalam hidup kami. Dan itu sebabnya Tuhan, kami terus menyerahkan hidup kami ke dalam tangan kuasa-Mu. Sebentar kami akan masuk dalam hadirat-Mu Tuhan. Kami rindu karya Tuhan yang besar itu ada dalam setiap hidup kami. Kami mau menikmati suasana ibadah kami saat pagi hari ini. Hadirat Allah menyertai kami, hadirat Allah melingkupi kami. Sebab kami tahu di dalam Engkau Tuhan ada kemenangan yang sangat luar biasa. Terima kasih, terpujilah nama-Mu. Kami akan memulai ibadah kami pagi hari ini dengan penuh ucapan syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Karya terbesar kita akan pujian ini. Haleluya. Oh, haleluya. Kasih yang hati yang mulia, hanya ku temukan di dalam-Mu, Yesusku. Pujian dari hatiku selalu di setiap waktuku, tiada pernah berubah. Kasih yang terindah, kasih yang terindah.
yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi, karya terbesar, karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Yesus, Engkau ku kagumi. Yesus, Engkau, Yesus, Engkau ku kagumi. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, kami menyembah-Mu Yesus. Engkau Allah yang baik bagi kami Tuhan. Haleluya, Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Haleluya, glory bagi-Mu Tuhan. Haleluya, Yesus. Terima kasih Tuhan. Haleluya, Yesus. Haleluya, terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Haleluya, haleluya, Yesus. Haleluya, Yesus. Terima kasih Tuhan. Haleluya, oh Yesus. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi, karya terbesar, karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Yesus, Engkau, Yesus, Engkau ku kagumi. Yesus, Engkau, Yesus, Engkau ku kagumi. Bapak Ibu Saudara, dimanapun Bapak Ibu berada, kesempatan yang sangat indah pagi hari ini, mari kita siapkan hati kita untuk menikmati firman Tuhan.
di mana firman Tuhan akan menggugah, menguatkan kita. Di saat-saat seperti sekarang ini, mari kita melekatkan diri kita, melekatkan hati kita hanya kepada Tuhan. Sebab kita tahu ada perlindungan yang sempurna di dalam Tuhan. Sebentar kita akan dengar firman Tuhan. Mari kita akan pujian. Haleluya. Haleluya. Telah kulihat. Haleluya Yesus. Haleluya. Haleluya. Kulihat bukti kasih-Mu. Kau menderita gantikanku dengan darah-Mu, dengan darah-Mu Kau selamatkanku. Kini ku hidup menyenangkan-Mu. Telah kulihat, haleluya, telah kulihat bukti kasih-Mu. Kau menderita gantikanku. Amin, haleluya. Dengan darah-Mu Kau selamatkanku. Kini ku hidup menyenangkan-Mu. Terlalu besar, terlalu besar kasih-Mu Bapa. Pengorbanan yang Kau berikan bagiku terlalu mahal, terlalu mahal. Darah-Mu Yesus tercurah untuk menebus hidupku. Kita sama-sama katakan, telah kulihat, haleluya, haleluya. Telah kulihat bukti kasih-Mu. Kau menderita gantikanku. Amin, haleluya. Dengan darah-Mu Kau selamatkanku. Kini ku hidup menyenangkan-Mu. Terlalu besar, terlalu besar kasih-Mu Bapa. Pengorbanan yang Kau berikan bagiku terlalu mahal, terlalu mahal. Darah-Mu Yesus tercurah untuk menebus hidupku. Terlalu besar, terlalu besar kasih-Mu Bapa. Pengorbanan yang Kau berikan bagiku terlalu mahal. Darah-Mu Yesus tercurah untuk menebus hidupku. Terlalu besar, terlalu besar kasih-Mu Bapa. Pengorbanan yang Kau berikan bagiku terlalu mahal. Darah-Mu Yesus tercurah untuk menebus hidupku. Terlalu besar. Waktu dan tempat saya serahkan kepada hamba-Nya. Anakmu Bapa. Pengorbanan yang Kau berikan bagiku terlalu mahal. Darah-Mu Yesus tercurah untuk menebus hidupku. Tercurah untuk menebus hidupku. Tercurah untuk menebus hidupku. Bapak, kami bersyukur pagi hari ini bersama dengan keluarga besar Philadelphia Family
dan juga bersama dengan anak-anakmu, hamba-hambamu yang hari ini bersama-sama beribadah Tuhan, khususnya menikmati live streaming pada pagi hari. Kami bersyukur kepadamu karena kami diberi kesempatan untuk menikmati hadirat-Mu Tuhan. Terimalah pujian kami, penyembahan kami ini, ucapan syukur kami menjadi persembahan yang berbau harum di hadapan Allah. Kami mau belajar firman-Mu, urapi kami, beri kami hati yang siap ditaburi benih firman-Mu. Dalam nama Yesus, haleluya. Amin. Puji Tuhan, shalom. Philadelphia Family dan juga seluruh yang hari ini bersama-sama menikmati siaran langsung atau ibadah live streaming pada pagi hari ini. Tadi sudah diawali dengan semangat luar biasa. Yesus sudah bangkit. Jawabnya gimana? Ya, Yesus sudah bangkit. Mari sekali lagi. Yesus sudah bangkit? Ya, Yesus sudah bangkit. Dan ada satu pujian yang sangat ketika kita menikmati pada waktu Paskah ini adalah pujian yang seringkali hanya dinyanyikan, kadang hanya setahun sekali lah. Sebab Dia hidup, ada hari esok. Sebab Dia hidup, ku tak gentar, karena ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Saudara dikasih di dalam Tuhan, peristiwa Paskah bukan menjadi peristiwa asing bagi kita dan juga bagi bangsa di mana Tuhan Yesus ada pada waktu itu. Paskah awal dimulai ketika tulah yang terakhir mau diberikan Tuhan, korban anak sulung pada hari yang ke-14 pada bulan itu. Maka ada pemercikan darah di jenang dan di ambang pintu, sehingga malaikat maut tidak ada yang membunuh seorang pun dari anak-anak sulung umat Tuhan yang ada di padang gurun pada waktu di Mesir pada waktu itu. Saudara dikasih dalam Tuhan, sehingga kata Paskah itu artinya sementara kita sekarang Paskah itu berbicara tentang kebangkitan Tuhan pada hari pertama minggu itu, yaitu pada hari Minggu. Yang itulah maka pada hari Minggu menjadi hari yang pertama. Hari Sabatnya kita adalah pada hari Minggu. Nah, saudara dikasih dalam Tuhan, untuk itu bukan juga satu kebetulan pada pagi hari ini di seri yang ke-6 ini, sebagaimana minggu yang lalu ketika kita masuk di seri yang kelima tentang Prapaskah ini. Saudara, tema yang menjadi acuan kita, iman kita di tahun ini adalah trust and obey. Dan hari ini kita akan belajar dari Mazmur 91 dalam perikop dalam lindungan Allah. Di dalam ayat yang ke-8 kita akan membaca firman ini, Mazmur 91 ayat 7 dan 8. Firman Tuhan berkata, walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya akan menonton dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Saudara, kita sering menyanyikan pujian ini, walau 1000 rebah di sisiku, Kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Saudara, kalau kita menyanyikan pujian ini, sebenarnya ini merupakan satu pujian iman tentang apapun yang ada di sekeliling kita, bahwa Tuhan katakan nyata perlindungan kita ketika kita ada di bawah naungan kepak sayapnya. Beberapa waktu yang lalu ada seorang yang asik berdoa dan menikmati hadirat Allah. Dan ketika dia di satu hotel dan dia akan masuk ke restorannya, ke tempat breakfastnya, dan ternyata begitu karena dia terlambat saking asiknya berdoa, waktu turun dia kaget dengar ledakan semua karena restorannya dibombardir dan ditembaki oleh orang-orang yang tidak dikenal.
Dan pada suatu kali ketika di Jakarta ada satu persoalan, maka di hotel JB Marriott, saudara perhatikan, ada orang yang berjalan, asik berjalan, ternyata dia kaget sekali ada jenazah yang langsung melayang di sampingnya. Dan dia kaget kenapa? Dia tidak kenakan karena hebatnya dia, karena dia berjalan tepat di belakang tiang penyangga garasi itu atau tempat parkir itu. Saya perhatikan, apakah itu bukan satu kebetulan? Tuhan menempatkan dia ada di situ. Saya perhatikan, Tuhan menempatkan yang tepat dalam situasi yang tepat. Nah, demikian juga di dalam kehidupan kita, dalam lindungan Allah, kata firman Tuhan hari ini, tidak akan menimpamu. Nah, Bapak Ibu yang dikasih dalam Tuhan, ini adalah gambaran yang sangat mengerikan dan menyesakan. Namun, saudara perhatikan, kita bersyukur kepada Tuhan karena kita tidak mengalami ngerinya di medan pertempuran yang mengorbankan banyak jiwa. Bahkan bukan cuma pada hari ini saja. Ketika keadaan akan semakin rumit, bahkan semakin mengerikan dengan Tuhan yang kedua kali sebelum kita rapture, maka ketika keadaan menjadi semakin genting, Tuhan katakan kita tidak akan mengalami aniaya besar itu karena kita sudah rapture terlebih dahulu. Ada pengangkatan terlebih dahulu. Kita bersyukur kepada Tuhan. Pak, apakah juga tidak akan ada seorang pun umat Tuhan yang dapat? Ada. Bukan berarti kita akan aman dari serangan, tetapi bentuk dan caranya mungkin berbeda. Contoh firman Tuhan, orang sekilas mungkin melihat Yusuf yang dijual oleh teman saudara-saudaranya. Dia bilang, kasihan ya, makanya kok kamu itu gaul, kok kamu itu mungkin lebih energik lagi, tidak pernah kemana-mana, pakai pengalaman dong, orang akan begitu. Tapi perhatikan, Yusuf tetap berada di jalur kebenaran Tuhan untuk menikmati karahnya Tuhan. Sampai akhirnya dia berani berkata, orang mereka-rekakan yang jahat, tetapi Tuhan mengubah. Bagaimana perjalanan Daniel ketika tidak ada kesempatan untuk melakukan pembelaan sedikit pun, tetapi Tuhan menggunakan itu justru untuk supaya nama Tuhan dipermuliakan, dan Daniel menjadi kesaksian yang luar biasa atas pembelaan Tuhannya. Demikian juga seperti yang terjadi hari-hari ini. Kita diserbu dari segala arah oleh berita-berita tragis yang dilancarkan oleh iblis untuk menjauhkan kita dari kasih Allah. Saudara, kita sudah menikmati keamanan dan kita percaya ada perlindungan, tapi berita-berita itu begitu mengerikannya. Orang ketakutan hari ini bukan dengan bentuk yang nyata, bukan dengan Goliat seperti zaman-zaman Saul, tetapi hari ini dengan sesuatu yang tidak kelihatan. Dengan berita-berita di media massa yang begitu gencar, bahkan di setiap tempat perhentian ada berita yang sama. Saudara perhatikan, bentuknya berbeda hari-hari ini. Berita yang terus dilancarkan dengan tragis untuk menjauhkan kita dari kasih Allah. Bapak Ibu saudara dikasih dalam Tuhan, mari kita mau belajar bahwa hidup kita hari-hari ini, bahkan di dalam kehidupan kita ini, Tuhan bilang kita berada di dalam areal peperangan rohani. Sebab Tuhan katakan musuh kita, peperangan kita bukan melawan darah dan daging, tetapi melawan penguasa-penguasa di udara, melawan roh-roh jahat di udara, melawan penghulu-penghulu yang jahat di udara. Sudah perhatikan satu kenapa? Karena melawan tidak mengerti wujudnya, tapi seringkali karyanya ada, dan itu bukan seringkali melalui bencana, tapi melalui orang-orang yang dipakai. Makanya saya sering mengatakan, kalau seandainya kita sedang berhadapan dengan orang yang mengecewakan kita, kita tidak perlu ikut-ikutan kecewa. Kenapa? Sebab orang yang membuat kita sakit hati, dia sudah tidak pernah merasa menyakiti sementara kita masih sakit hati. Saya perhatikan, peperangan rohani yang kita hadapi hari-hari ini tidak bisa diabaikan. Buktinya begitu banyak orang yang mengalami kekalahan, bahasa Jawanya ngelokrok, tidak bisa melakukan apa-apa. Nah, saudara perhatikan di sini, apakah kita mengenal senjatanya? Saudara perhatikan, tidak ada senjatanya kayak apa. Peluru yang iblis tembakan mungkin tidak berupa panah, tidak berupa proyektil berisi bubuk mesiu, tidak. Tetapi tetap saja mematikan bagi kita. Peluru jelas mematikan.
anak panah kayak mungkin mematikan, setobak, pedang mematikan. Tetapi yang disebarkan oleh iblis ini bukan berupa itu, tetapi tetap saja mematikan. Kenapa? Bukan hanya mematikan tubuh, tetapi juga melainkan kematian yang kekal yang ditawarkan iblis kepada kita untuk menjauhkan kita dari Tuhan. Kita bersyukur saudara dikasih di dalam Tuhan. Kita punya Yesus yang sudah mati dan bangkit. Sebab sampai katakan, hai iblis, di manakah sengatmu? Saudara perhatikan, Tuhan sudah mengalahkan yang musuh yang terakhir, yaitu maut. Ada satu kepastian kehidupan yang kekal ketika pada hari ini kita menikmatinya. Bukan hanya kehidupan yang kekal yang diberikan Tuhan kepastian, tetapi Tuhan juga memberitakan kepastian. Karena Dia hidup, maka hidup kita menjadi berarti. Karena Dia hidup, maka ada hari esok untuk kita. Kenapa? Karena Tuhan yang kita sembah, Allah yang kita agungkan, Allah yang kita tinggikan adalah Allah yang pernah menjadi manusia, mengerti kehidupan sebagai manusia, tahu betul kebutuhan manusia. Dia sudah mati dan orang bertepuk tangan, iblis bersorak karena dianggap selesai semuanya. Tetapi kematian tidak bisa mengunci dia, karena pada hari yang ketiga dia bangkit, dan kebangkitannya itulah yang memberikan pengharapan yang besar kepada kita yang percaya kepada Tuhan. Senjatanya itu yang hari ini dilancarkan berupa pikiran yang melumpuhkan, berupa ketakutan yang menghancurkan kehidupan kita. Dia tidak lagi bisa menyerang dengan seperti itu. Maka kata firman Tuhan, yang berbahaya dari iblis itu sekarang bukan taringnya, tetapi tipu dayanya. Sebab firman katakan, perhatikan, tidak tahukah kamu bahwa iblis itu berjalan keliling seperti singa yang mengaum-aum, suaranya menggelegarkan, menakutkan, sudah tidak ada kekuatannya. Tetapi kata firman Tuhan, akan yang siap untuk menelan barang siapa yang lemah. Saudara perhatikan, hari ini kita akan memperlengkapi agar dapat melawan pikiran-pikiran yang menindas, sehingga kita tidak sampai, atau pikiran itu tidak sampai berakar dan bertumbuh di dalam kehidupan kita. Apalagi hari-hari ini seringkali pikiran yang yang menindas, yang berakar itu disirami dengan kekhawatiran. Iya kan, kekhawatirannya sampai keterlaluan, saudara perhatikan. Disirami, dipupuknya dengan kecemasan. Sudah khawatir, kemudian cemas, dan mengizinkannya berkembang dalam pikiran kita dengan cara memutar balik pikiran buruk, seperti piringan hitam yang terus memutar balik. Nanti kalau begini akan begini, kalau begini akan begini, kalau begini akan begini, kalau begini akan terus begitu, sehingga orang tidak bisa melakukan apapun juga. Sudah perhatikan, orang yang begitu akan terus ke belakang, sehingga orang itu trauma di masa sekarang, atau membawa masa depan, ketakutan masa depan ke masa sekarang, sehingga orang merupakan khawatir dan takut di dalam hidupnya. Kita perhatikan di sini, akibatnya apa? Orang percaya, sekalipun dia percaya, kemarin katakan kita memang sudah memiliki Tuhan, percaya Tuhan, tapi tidak memiliki damai sejahteranya. Hari Minggu yang lalu, hari Selasa ya. Tapi hari ini kita mau belajar. Banyak sekali orang percaya yang juga tidak bisa tidur nyenyak, karena pikirannya tadi disirami kekhawatiran, dipupuknya dengan kecemasan, sehingga kemudian berkembang. Tidak dapat tidur nyenyak, menderita serangan panik yang semakin kronis hari-hari ini. Bahkan tidak sedikit yang kemudian mengalami gangguan psikosomatis, bahkan mungkin autoimun. Sehingga dari ketakutan kemudian ada kelemahan, punya kelemahan imun terhadap serangan yang dari luar. Nah, saudara dikasih dalam Tuhan, apa yang harus kita lakukan menghadapi seperti ini? Firman Tuhan perhatikan dalam Yesaya 40 ayat yang ke-8 berkata, rumput menjadi kering, bunga menjadi layu, tetapi firman Allah kita tetap untuk selama-lamanya. Sepertikan firman Allah yang akan tetap untuk selama-lamanya. Hari ini kita mendengar begitu banyak goncangan. Ada gunung yang sedang meletus lagi di anak Krakatau, ada lagi yang lain yang mulai aktif lagi. Maka kalau kita melihat keadaan ini, kita ingat kepada pujian lama yang bagaimana kita berlindung, di mana kita tempat berlindung. Berlindunglah dalam sabda Allah. Sudah di mana? Dalam sabda Tuhan.
Perhatikan di sini, tetapi firman Allah kita tetap untuk selamanya. Dalam konteks ini saya ingin mengajarkan bahwa kita tidak bisa melarang burung-burung terbang di atas kepala kita. Tetapi kita tidak dapat mencegah kita dapat mencegah burung itu bersarang. Kita tidak bisa melarang atau mengawasi tiba-tiba ada ketombe atau ada kutu ya yang ada di kepala kita. Begitu kita gatal, kita mencegah. Kenapa? Supaya tidak lebih banyak lagi. Maka kita cari sampo, kita keramas terus. Jangan sampai dicegah bersarang lalu kemudian berakar dalam hidup kita, di kepala kita. Demikian juga kita tidak dapat mencegah musuh menyerang kita. Kita tidak dapat mencegah iblis untuk menyerang kita. Tidak. Karena dia akan menggunakan segala cara. Itulah makanya ketika seorang Ayub yang hidupnya hebat kudus saja, dia menyerangnya dengan kekuatannya yang sampai berargumentasi dengan Allah. Pantas saja dia kuat karena engkau jagai. Maka kemudian Allah izinkan penjagaannya itu keliling, hartanya, anaknya semua habis. Oh pantas saja, coba kalau sakit semuanya badannya kesakitan silakan. Itulah maka perhatikan kenapa cara pandang iblis itu adalah kalau orang-orang itu menderita, kalau orang-orang itu semakin susah, kalau orang-orang itu pikirannya semakin dihadapkan dengan ketakutan terus diserang, dia akan semakin jauh dari Tuhan. Tetapi perhatikan ketika Ayub digocok dengan seperti itu, firman Tuhan selalu menyebutkan Ayub selalu menang dengan mengungkapkan perkataan-perkataan iman yang begitu luar biasa. Demikian juga dalam hidup kita, kita tidak bisa mencegah musuh menyerang kita. Namun kita dapat membela diri dengan apa? Dengan pedang roh. Apa itu pedang roh? Yaitu firman Tuhan. Saudara, kita punya firman Tuhan. Dan Tuhan sendiri memberikan teladan yang dilakukan ketika dia dicobain oleh iblis. Dan iblis mencobai dia setiap kali dicobai. Apa yang dikatakan Tuhan? Apakah Tuhan lalu katakan langsung dengan senjata duniawi? Tidak. Tuhan selalu bilang ada tulis manusia hidup bukan dari roti saja. Ada tertulis. Apakah kebetulan Tuhan mengucapkan itu ketika dia menyerang iblis yang mencobai dia, menyerang iblis yang menyerang dia, menyerang iblis yang mengganggu dia? Tidak menggetak-getak, berteriak-teriak. Dia hanya bilang ada tertulis loh. Seperti kan? Ini luar biasa. Itu bertanda bahwa kita bisa menggunakan pedang roh firman Tuhan. Firman yang kita baca bukan hanya memberikan jaminan, tetapi juga memberikan perlindungan. Saudara, jangan menganggap enteng firman Tuhan. Makanya seringkali kita belajar untuk belajar firman Tuhan apa? Untuk juga menjaga, kita menggunakan firman untuk menyerang kekuatan si jahat. Kita tidak menentang dengan bilang Tuhan berbicara. Kepada saya tidak menentang ajaran yang begitu. Mungkin ada orang yang berbicara, ada Tuhan yang memang cara khusus berbicara dengan cara apa. Tetapi hari ini saya tidak menentang ketika ada orang berbilang Tuhan berbicara kepada saya. Tetapi untuk melawan musuh, kita mau belajar, ikutilah teladan Tuhan. Ada tertulis. Itulah makanya kita belajar firman Tuhan, menikmati firman Tuhan supaya kita bisa menggunakan firman Tuhan. Jangan menghafalkan firman Tuhan ayat-ayat tertentu yang menguntungkan kita saja tentang hal-hal duniawi. Saya perhatikan, waktu Tuhan Yesus dibaptis, semua orang dengar di situ. Bapa berbicara, inilah anak yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Ini kurang apa pengakuan Tuhan, pengakuan Bapa terhadap anaknya. Bisa saja dia bilang kepada iblis, oh macam-macam loh, aku ini anak Allah. Tapi Tuhan gak pakai begitu. Dalam kemanusiaannya Tuhan akan ada tertulis. Ingin mengajarkan kepada kita, Yesus tidak menggunakan kalimat ini. Tidak dia hal-hal yang untuk rohani, untuk menyombongkan diri. Tapi Tuhan menggunakan ada tertulis ketika melawan serangan musuh. Hari ini musuh yang membuat kita ketakutan begitu luar biasa. Mari saatnya saat ketakutan melanda hati kita atau pikiran buruk memenuhi pikiran kita, mari kita kutip firman-Nya yang tertulis di dalam firman Tuhan di dalam Alkitab. Lalu bagaimana berikutnya? Bagaimana kita menerapkan yang tertulis di dalam hidup kita? Ketika kita mendengar berita tentang hal yang menakutkan, kita mulailah berkata, ada tertulis. Apa yang tertulis?
Ayat yang ketiga, perhatikan. Sungguh dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Ketika saya menggunakan ayat ini untuk mengeluarkan ketakutan, saya dengan iman kita bisa berkata, sungguh Allah lah yang akan melepaskan saya dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk, dari hal-hal yang terjadi hari-hari ini. Tuhan melindungi kita. Kita katakan belajar menggunakan firman Tuhan. Cuma bagaimana mau bilang ada tertulis kalau kita nggak tahu firman-Nya? Cuma ada tertulis, ada tertulis, ada tertulis. Ya ada tertulis, tapi yang mana dulu? Itulah makanya saya selalu mengajarkan dari awal. Kenapa Mazmur 91 mari kita belajar satu-satu, supaya kita bisa memahami tujuan ditulis sebagai dalam pelindungan Allah itu seperti apa. Saudara perhatikan, ada tertulis di sini luar biasa. Kalau Yesus menggunakan ada tertulis ketika lapar dicobai oleh iblis, dia katakan manusia hidup bukan dari roti saja. Tapi hari ini ketika penyakit-penyakit yang muncul, isu-isu yang merebak membuat kita ketakutan, kita berani berkata kepada Tuhan, sungguh Tuhanlah yang akan melepaskan saya dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Ini berarti kita sedang menggunakan perisai iman dan melepaskan kuasa saat berseru bahwa Tuhan pasti melepaskan kita dari semua penyakit yang mematikan, tak peduli apapun kata dunia, sebab kita hidup bukan apa kata dunia, tapi kita hidup dari apa yang tertulis di dalam firman Tuhan. Bahkan saat ini kita sudah, ketika kita menaikkan pujian dari firman Tuhan, sehingga secara otomatis kita juga memperkatakan firman Tuhan. Firman-Mu berkata kau besertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan selalu tuh, di setiap langkah ku percaya, dengan sayap-Mu. Perhatikan, ini kita sedang menaikkan pujian, tetapi pujian yang diambil dari firman Tuhan. Itu berarti sedang mengungkapkan, kita sedang menggunakan, melakukan yang tertulis. Makanya nyanyikan pujian dalam ketakutan yang akan mendatangkan damai sejahtera di dalam kehidupan kita. Itu namanya kita menerapkan yang tertulis. Ketika situasi tidak menguntungkan ada di sekeliling kita. Sekeliling kita hari-hari ini mungkin situasi yang tidak menguntungkan itu ada. Kemarin menikmati kesaksian-kesaksian, dalam keadaan seperti ini justru ada orang yang mengalami ketakutan, tetapi ada orang yang menggunakan kesempatan. Di Banjar Patroman di Jawa Barat kemarin saya dapat kabar bahwa ada orang-orang yang tiba-tiba menjadi orang diberkati secara mendadak. Kenapa? Sebab di Jawa di sini ayam-ayam tidak laku mahal, maka diborong ke sana. Di sana daging lakunya bisa lebih mahal. Dalam keadaan sekejap ternyata membuat orang ada yang menjerit, ada yang diberkati. Bahkan ada orang yang mungkin dari sepele membuat masker, buat ini diberkati luar biasa. Kita perhatikan. Ini kita mau belajar di Indonesia saja. Hari-hari ini kita melihat betapa hebatnya bangsa Indonesia. Dalam kondisi seperti ini Tuhan bisa memperlihatkan Indonesia kuat, bukan karena cadangan devisannya yang hebat, tetapi karena hati-hati orang-orang Indonesia yang selalu memperhatikan satu yang lain, semangat gotong royong yang luar biasa yang membuat kita saling mencukupkan satu dengan yang lain. Saya perhatikan, mari ketika menghadapi persoalan ini, Mazmur 91 ayat 7 berkata, memberikan penjelasan bahwa kejadian yang terjadi di sebelah kanan itu berbicara tentang yang dekat. Kalau 10.000 orang rebah di kananmu, tentang yang dekat itu loh ada di situ. Yang kelihatan itu berbahaya, tapi perhatikan di sini, jangan takut. Ucapkanlah firman Tuhan yang tertulis dengan lantang. Satu contoh, perhatikan Ulangan 33 ayat 27a. Itu kita bisa ungkapkan. Allah yang abadi adalah tempat perlindunganmu, dan di bawahmu ada lengan-lengan yang kekal. Kita mengungkapkan itu. Saya percaya dalam kondisi seperti ini, meskipun aku jatuh tidak akan sampai tergeletak, sebab ada tangan Tuhan yang menopang. Allah yang abadi adalah tempat perlindunganku, dan di bawahku ada lengan-lengan yang kekal.
Atau mungkin kita bisa berkata, sesungguhnya aku telah memberikan kuasa kepadamu untuk menginjak ular dan kalajengking, dan untuk melahan kekuatan musuh, sehingga tidak akan ada yang membahayakan kamu. Jadi kita bisa belajar, hei iblis, ada tertulis, hei kau yang membuat aku ketakutan, ada tertulis, sesungguhnya Allah telah memberikan kuasa kepadaku untuk menginjak ular dan kalajengking, dan kuasa untuk menahan kekuatan musuh, sehingga tidak akan ada yang membahayakan saya. Yang berikutnya, Filipi 4 ayat 13 berkata, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadaku. Ini satu hal yang biasa, yang tapi luar biasa dampaknya ketika kita berani mengungkapkannya. Saya perhatikan, ini seperti seorang anak yang ketika ada bapaknya di sampingnya, dia punya keberanian yang luar biasa. Ketakutan keluar minta diantar bapaknya, dia santai banget ke kamar mandi. Kenapa? Karena ada bapaknya di belakang. Padahal bapaknya juga bisa apa? Gak bawa apa-apa juga. Iya kan, tadi Pak Yohanes yang pimpin pujian, mungkin Stefanus waktu masih kecil minta diantar, Bapak antar dong ke kamar mandi. Kan diikutin dari jauh aja diantar, dia udah ayam sambil lihat, bapakku ada. Tenang, itu ada kekuatan. Nah apalagi kita punya Bapa surgawi. Nah yang berikutnya adalah bagaimana kita memperkatakan firman itu. Kita tidak cukup hanya mengenal dan menghafal ribuan ayat di dalam hati kita. Perhatikan, kita juga harus mengucapkannya. Tetapi harus berani mengungkapkan firman Tuhan. Kata firman Tuhan mengatakan bagaimana? Janganlah engkau melupa memperkatakan kitab Taurat ini. Perhatikan, memperkatakan itu ngomong apa diam? Ngomong. Memperkatakan, mengucapkannya. Janganlah engkau lupa memperkatakan firman Tuhan atau lupa memperkatakan ini. Tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan beruntung. Perkatakan firman. Berkatakan selalu firman Tuhan. Renungkan siang dan malam. Perkatakan. Ada yang diungkapkan di dalam kehidupan kita. Ketakutan bukan sesuatu yang bisa kita bantah. Karena pasti orang mengalami ketakutan walaupun versinya berbeda. Walaupun dalamnya, luarnya masih kuat tuh hebat, dalamnya siapa tahu juga sebenarnya dia sedang takut juga. Sudah perhatikan, sehingga ketakutan tidak bisa dibantah, nggak bisa dianalisa juga. Karena ketakutan itu bersifat irasional. Coba bayangkan ada orangnya besar tapi takutnya sama kecoa, kan nggak lucu. Iya kan? Ada nggak kira-kira ya di sang hari ini melihat ada kecoa takut, ada orangnya tinggi gede, takutnya cuma sama tikus. Berarti kan ada banyak orang, tapi ada orang yang kelihatannya nggak sederhana. Jangankan kecoa, perhatikan, dari semua binatang yang tidak berkaki sampai yang berkaki 1000 ya habis, berarti nggak ada yang takut. Saya perhatikan, sebenarnya berbagai argumen yang sudah kita utarakan, tapi ketakutan itu tidak akan pernah meninggalkan kita. Semua orang. Sebenarnya kita sedang berada di dalam zona peperangan. Kenapa? Dan satu-satunya cara untuk menaklukkan ketakutan adalah memperkatakan firman Tuhan sambil berucap, ada tertulis. Setiap kali kita mengalami ketakutan menyerang kekhawatiran, selalu katakan ada tertulis dalam firman Tuhan. Ketika pencobaan ujian begitu berat menghadapi hidup kita, sehingga orang katakan mati engkau, berat sekali, kita bisa berkata, ada tertulis. Pencobaan-pencobaan yang aku alami adalah pencobaan biasa yang tidak akan melampaui kekuatanku, dan kalau aku dicobai, Tuhan akan memberikan jalan keluar. Saudara perhatikan, ini yang bisa kita ungkapkan. Hari-hari ini mungkin ketika kita menghadapi Tuhan, kalau krisisnya begini, bagaimana kehidupan kita? Kita belajar mengkatakan firman Tuhan. Ada tertulis, Allahku akan mencukupi segala kebutuhanku. Perhatikan, di dalam Kristus Yesus Tuhan. Saudara yang dikasih di dalam Tuhan, berikutnya kuasa firman yang tertulis. Saudara perhatikan di dalam Wahyu pasal 12 ayat 10 berkata, musuh selalu berusaha untuk membuat kita sibuk. Kalau Bapak Ibu membaca di Wahyu pasal yang ke-12 ayatnya yang ke-10, kita akan membaca bahwa musuh itu berusaha sibuk gitu. Berusaha membuat kita ini sibuk dengan diri sendiri. Berusaha untuk membuat kita ini tenggelam dalam rasa takut. Dia yang bisa dilakukan itu. Ketika orang takut kelemahannya diuap terus,
Maka pikirannya, waduh saya supir, duit, begitu uang, gini. Pikiran tidak ada Tuhan, jadi cuma dalam konsepnya gini, bagaimana mendapatkan uang sebanyak-banyaknya. Lupa bahwa kita punya sumber, maka kemanapun dia pergi bukan mencari sumber berkatnya, mencari berkatnya. Bukan mencari sumbernya, maka ini akan terus kurang terus. Berarti iblis akan menggunakan itu. Semua orang dibuat sibuk dengan dirinya. Nah, saudara perhatikan, padahal Tuhan Yesus ingin kita dipenuhi oleh Kristus dan tenggelam di dalam iman. Tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait roh Allah? Dalam kondisi apapun, kata Tuhan, ungkapkanlah itu dalam doa dan ucapan syukur. Maka damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memenuhi hati dan pikiranmu. Saudara, kenapa? Karena iblis memang disebut sebagai pendakwa. Dari dulu dalam Wahyu pasal 12 itu, dia memang pendakwa. Kamu itu lemah, kamu ini begini, kamu ini gak bisa. Terus akan begitu. Tapi kita belajar di sini ada kuasa firman yang tertulis yang Allah berikan kepada kita. Berita tentang banjir, berita tentang angin ribut, berita tentang kejahatan di jalan, berita tentang narkotika, kan terus ini berganti, gak akan berakhir. Pembunuhan, kelainan seksual, kecelakaan lalu lintas, wabah penyakit yang hari ini menempa dunia. Dan berita lain yang dibesar-besarkan di dalam setiap media massa yang ada. Sudah nyetel atau kita klik channel TV ini, itu beritanya. Klik ini, itu beritanya. Akhirnya saya sudah lebih dari 2 bulan ini gak lihat TV lagi. Buka Detikcom beritanya itu, sama lainnya sudah gak lihat lagi. Kalau kita baca grup WhatsApp juga berita itu tanpa dibaca langsung dihapus lagi. Bukan saya alergi membaca, saya tetap membaca, mempelajari, tapi tidak terus-terusan, selektif. Ternyata berita yang begini, beritanya bohong ternyata. Dan kemarin sudah ada indra tegas pemerintah yang memberikan berita hoax, sudah ada yang divonis langsung 7 tahun. Tetap langsung divonis. Kenapa? Karena mau bikin orang takut. Dunia saja membencinya, apalagi Tuhan kepada teror. Itu kan berupa teror. Kecelakaan lalu lintas, wabah penyakit, berita lain terus dibesarkan. Nah, jika kita terjebak di situ, iblis akan menanamkan rasa takut di dalam hati kita bahwa kita akan menjadi korban berikutnya. Ketika hari ini kita akan jadi korban, belum pergi udah takut dulu, belum buka pintu udah takut dulu. Saudara perhatikan, dengan iman kita dapat menyatakan ada tertulis walau 1000 di sisimu. Perhatikan. Kata firman tadi ini, kita ada tertulis walau 1000 rempah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, kata firman Tuhan, tetapi itu tidak akan menimpa kamu. Kalau Bapak Ibu hari ini melihat, membaca Alkitab atau outline yang saya kirimkan, bisa saja ada tertulis walau 1000 orang rempah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpa engkau. Saudara perhatikan, ada tokoh yang memperkatakan firman Tuhan dan menikmati firman, kuasa firman. Siapa? 3 sahabat Daniel. Dia menggunakan firman Tuhan dan memperkatakan, saya suka dengan ayat ini. Jika Allah kami yang kami puja sanggup melepaskan kami, maka ia akan melepaskan kami dari perapian yang menyala-nyala dan dari dalam tanganmu ya Raja. Perhatikan, ini di hadapan raja dan eksekutornya, dia bilang begitu, lantang dia katakan. Tetapi perhatikan, seandainya tidak, hendaklah tuanku mengetahui ya Raja, bahwa kami tidak akan memuja dewaku dan tidak akan menyembah patung emas yang tuanku dirikan. Dia berani banget. Maka rajanya marah, panaskan 7 kali lipat, gotong. Raja nggak mikir kalau dipanaskan tuh yang gotongnya pun mati, tidak peduli. Bagi di hadapan raja, bagaimana supaya 3 orang ini mati. Tapi orang itu santai saja, diikat santai, di ini santai, yang gotong dia mati. Jadi dia masuk itu, saya bisa bayangkan kalau yang gotongnya ikut mati, kira-kira dia masuk ke situ dilemparkan apa jatuh sendiri? Jatuh sendiri, mau yang gotongnya mati kok, blok, mati kepanasan, dia paling jalan geludung, tak taunya mulai dia jatuh. Udah jalan-jalan katanya, pesta jalan. Di situ kenapa? Tapi bukan lagi 3, ada berempat. Dia ngobrol di dapur perapian itu. Menurut yang lain mati, panas, tapi 3 orang itu malah bercakap-cakap santai di tengah kepanasannya orang lain. Itu kan ingin melihat kita seperti itu. Di saat orang lain cemberut, bibirnya ditarik ke depan, kita bibirnya ditarik ke samping. Di saat orang lain ngomel, kita mulai memuji Tuhan. Jangan ikut-ikutan ngomel. Di saat orang lain mulai punya keberanian. Bukan berarti tidak
menerpa kita, tapi seandainya itu pun menerpa kehidupan kita pun, Tuhan pasti memberikan jalan keluar. Habakuk juga berkata, dalam kekeliruannya, dalam ketakutannya, dalam krisis yang ada, dia menulis ketidakmengertiannya. Dia nggak ngerti, dia mulai bilang begini. Dia bilang begini awalnya, Tuhan, ini bangsa jahat banget. Iya jahat, kenapa nggak dihukum? Iya nanti akan dihukum. Siapa yang menghukumnya? Orang kasti. Loh, ini kok orang ini dihukum oleh orang jahat lagi? Tenang, nanti yang jahat pun akan dihukum lagi. Dia bingung. Soalnya akhirnya ketika dia melihat karya Tuhan yang luar biasa, dia bilang begini apa? Sekalipun pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, hasil pohon zaitun mengecewakan, sekalipun ladang-ladang tidak menghasilkan bahan makanan, kambing domba terhalau dari kurungan, dan tidak ada lembu sapi dalam kandang, namun aku akan bersorak-sorai di dalam Tuhan, beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkan aku. Mari pagi hari ini kita belajar bukan hanya menghafal firman, tapi hafalkan firman itu untuk kita belajar mengungkapkan yang tertulis. Dia sudah bangkit, dia berada hidup, dia memegang masa depan hidup kita, dia dengar teriakan kita, dan dia akan bergerak bekerja untuk kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati. Kita angkat pujian rapnya saja dengan nada pelan, sebab dia hidup, ada hari esok. Haleluya Yesus. Sebab dia hidup, ada hari esok. Sebab dia hidup, ku tak gentar, karena ku tahu dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab dia hidup. Nyanyikan dengan penuh iman. Sebab dia hidup, ada hari esok. Sebab dia hidup, ya Tuhan, ku tak gentar, karena ku tahu dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab dia hidup. Dengan beriman sekali lagi nyanyikan pujian ini. Sebab dia hidup. Mari saudara bersama-sama nyanyikan pujian ini dengan penuh iman. Sebab dia hidup. Dengan berkata dengan lantang, ku tak gentar, karena ku tahu dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab dia hidup. Amin. Kami mengucap syukur kepadamu Tuhan pagi hari ini. Kami memperingati hari kebangkitan-Mu. Engkau bukan mati dan terus mati, tetapi Engkau hidup. Engkau bangkit pada hari yang ketiga dan hidup untuk kami semua. Engkau duduk di sebelah kanan tahta Allah Bapa. Engkau bersyafaat bagi kami dan memberikan jaminan kepada kami, aku menyertai Engkau sampai kesudahan zaman. Tidak ada persoalan yang terlalu besar yang bisa Tuhan tolong di dalam kehidupan kami. Tidak ada badai yang terlalu hebat yang tidak bisa Tuhan redakan. Maka kami mau belajar untuk mengimani firman-Mu Tuhan. Kondisi yang sulit hari ini, kami tetap bisa berkata segala perkara dapat kutanggung di dalam Yesus yang memberikan kekuatan kepadaku. Ketika persoalan-persoalan besar menimpa kami, kami percaya bahwa persoalan yang kami hadapi adalah persoalan biasa yang tidak akan melampaui kekuatan kami. Dan ketika kami diberikan persoalan itu, Tuhan memberikan jalan keluar. Bersyukur Tuhan. Kami mengucap syukur buat Engkau yang begitu baik bagi kami. Bahkan mungkin hari ini kami mulai khawatir tentang persediaan makanan yang semakin berkurang. Tapi kami mau belajar sebagaimana firman Kau mengatakan, ada tertulis,
Tuhan akan mencukupkan segala kebutuhan. Kami bersyukur kalau hari ini ada di dalam kesakitan, di dalam pergumulan. Kami percaya bahwa Yesus lebih besar dari semua persoalan hidup kami. Kami bersyukur Tuhan, dan kami akan berkata, walau 1000 rebah di sisiku, 10.000 di sebelah kananku, tetapi kami semua tidak akan ditimpakannya. Kami bersyukur kepadamu hari ini Tuhan, memberkati setiap umatmu yang hadir, umatmu yang hari ini ikut bersama-sama ibadah. Jadilah Engkau menjadi pusat di dalam kehidupan mereka. Engkau melawat, Engkau memberkatinya Tuhan. Kami percayakan ke dalam tangan-Mu. Tuhan, berkati mereka semua, setiap keluarga, setiap rumah tangga, semua keluarga besar Philadelphia Family, dan semua yang hari ini ikut ibadah bersama-sama live streaming ini. Berkati mereka semua Tuhan. Kami mengucap syukur di dalam nama Yesus. Berkati pemimpin-pemimpin kami, berkati bangsa kami, berkati kota kami Tuhan. Kami tahu kesejahteraan kota kami adalah kesejahteraan kami juga. Kami mengucap syukur dan kami terima sebuah berkat Tuhan dengan penuh ucapan syukur hari ini. Dan kami siap untuk menerima berkat-Mu Tuhan. Tuhan memberkati Engkau dan melindungi Engkau. Tuhan menyinari Engkau dengan wajah-Nya dan memberi Engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi Engkau damai sejahtera mulai pagi ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang yang kedua kali. Yang percaya diberkati Tuhan sama-sama mengatakan amin. Tuhan berkati Bapak Ibu sering kasih dalam Tuhan. Jangan lupa kita akan berjumpa lagi hari Selasa yang akan datang dengan kita melanjutkan seri yang ke-7 dalam lindungan Allah. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Kasih